Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Lisan Petani Muda dan channel Lisan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini adalah lahan Faisan yang di sini Faisan budidaya CMK Genio teman-teman. CMK Genio ini yang sekarang tepatnya tanggal 5 Maret ya, 5 Maret 2023 untuk usia CMK Genio Faisan ini sekarang kemarin dipetikan yang ke-20 134, berarti sekarang 135 teman-teman, 135 HST untuk penampakannya seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah dipetikan yang ke-20 teman-teman. Nah, untuk di kesempatan video kali ini Faisan akan melakukan penyemprotan teman-teman, penyemprotan pada tanaman CMK Genio ini, untuk yang jelas untuk mengatasi yang namanya busuk batang, busuk ranting, busuk daun, antraknosa, dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur teman-teman. Karena memang di daerah Faisan ini kemarin cuacanya memang sangat ekstrim sekali, jadi tidak ada panas. Ini juga agak mendung lagi teman-teman, tapi kemarin setelah pemetikan ada panas, cuacanya agak panas sedikit, dan mudah-mudahan nanti sih buahnya bisa kita panen lagi. Karena memang di sini kalau untuk dari segi buah teman-teman ya, jadi CMK Genio ini dia terus berbunga, terus. Nah, ini buah yang kecil-kecil segini masih banyak sekali teman-teman. Nih, dia masih panen, dia terus berbunga, jadi memang tidak akan putus untuk panennya. Ini sudah dipetikan ke-20, jadi tidak stagnan gitu loh, jadi terus panen terus. Nah, buah yang besar-besar pun yang kecil-kecil seperti ini juga banyak. Yang besar-besar yang menjelang ini mungkin sekitar 1 mingguan lagi bisa kita panen yang seperti ini teman-teman ya, yang seperti ini bisa kita panen. Dan mudah-mudahan ini tujuan penyemprotan kali ini Faisan bisa menyelamatkan buah yang masih tersisa. Dan niatnya kalau memang nanti selamat dan busuk batangnya bisa berhenti, bisa dikendalikan, minimal kering lah, tidak mundur dengan secara cepat, nanti Faisan akan kasih untuk zat mempercepat masaknya buah, atau kalau di daerah Faisan namanya di etrel teman-teman ya. Itu akan Faisan etrel karena ya untuk mengejar harga juga, karena harganya sekarang juga naik turun. Kalau kemarin harga 20.000 teman-teman ya per kilo, turun dari nota 33 sampai 20.000 ya. Kita lihat nanti kondisinya seperti apa, kondisi pasar dan juga kondisi buah. Kalau dari buah ini masih masih rendel teman-teman, nih terus terang masih rendel, dan busuk batangnya pun sebetulnya sudah kering. Nih yang seperti ini sudah kering teman-teman. Ini harusnya juga kita cabut ya, kita buang sejauh mungkin dari jangan ada di lahan ini. Nih, ini sudah kering sebetulnya teman-teman. Tapi ya kita harus antisipasi terus, kita spray lagi. Kalaupun belum sempat ya harus kita spray lagi agar tidak menular lagi untuk busuk batang yang lainnya kepada tanaman yang lain teman-teman. Nih, kalau buah masih rendel, ini juga mungkin sama-sama. Nah, yang ini nih, mungkin 1 mingguan lagi mudah-mudahan kalau ada cuaca panas ini sih nanti bisa kita panen teman-teman. Ya mudah-mudahan saja. Nah, ini untuk busuk batang sudah mulai kering, tapi ya masih ada 1-2 terus yang terkena. Dan ini juga antraknosanya juga mulai kelihatan, atau yang dikenal dengan padak teman-teman. Nih, ini antraknosa. Ini antraknosa. Nah, ini ya kelihatan ya, padak teman-teman kalau nama lainnya. Ini harus penyemprotannya juga harus ekstra, harus dibuang sejauh mungkin. Kalau sudah memegang ini jangan memegang tanaman yang lain agar tidak menular dengan cepat teman-teman, seperti ini. Dan ini perlu Faisan katakan, kita taruh dulu di sana biar nanti kita ambil ya. Nah, penyemprotan seperti ini itu harus, yang pertama harus semua ke bagian batang, daun, buah, bawah daun, bawah tanaman harus merata. Kita harus ekstra teman-teman, karena memang kalau tanaman figurnya sudah seperti ini bisa kawan-kawan lihat sendiri, tengah sudah rapat, di jalur perawatan pun sudah seperti ini. Ini harus penyemprotannya harus tapis dan juga harus merata ke semua bagian tanaman. Dan ini pun sebetulnya kalau bisa ini
gulma yang ada di jalur perawatan ini harus kita herbisida sebetulnya teman-teman, cuman ya nanti kita lihat bisa kita herbisida atau tidak, karena memang buah cabenya ada yang ke bawah seperti ini. Nih, yang seperti ini harus kita kita singkirkan terlebih dahulu teman-teman, karena memang ya ini ya masih banyak sekali. Jadi nanti kita lihat untuk kondisinya seperti apa bisa kita lakukan atau tidak ya, nanti kita lanjutkan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa herbisida. Setelah kita herbisida ya untuk meminimalkan kelembaban yang ada di jalur perawatan teman-teman. Itu kalau bisa, kalau tidak bisa ya nanti seadanya saja teman-teman ya, karena memang ini juga sudah susah ini kalau mau herbisida juga harus kita singkirkan. Oke, kita langsung ke pembahasan saja, kita racik untuk fungisida untuk kali ini, yaitu untuk mengatasi antraknosa atau patek, busuk batang, busuk ranting, busuk daun, cacar daun. Bisa teman-teman ya kita aplikasikan dan kita kerjakan, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat nanti share ke media sosial teman-teman semua, dan juga dukung channel Petani Muda tentunya dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, biasa dong selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, jadi lanjut kita racik ke takaran pestisidanya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita racik untuk fungisidanya untuk di penyemprotan kali ini. Untuk yang jelas untuk pertama untuk mengatasi cacar daun, busuk daun, antraknosa, busuk batang, busuk ranting teman-teman ya. Ini untuk rollingan fungisida kemarin, bahan aktif tembakausida merek Dagang Ordok. Di sini biasa rolling menggunakan yang pertama untuk merek Dagang Star Plus. Ini yang bahan aktifnya adalah Propinep 70% teman-teman. Nah, Propinep 70% ini tertera juga di merek Dagang Bayer ya. Itu Antrakol juga tertera. Itu juga sama teman-teman, Propinep. Dan di sini itu juga kadang biasanya pakai karena juga bagus. Tapi di sini biasanya juga sekarang menggunakan Star Plus karena memang cocok. Dan yang biasanya juga dari Star Plus ini adalah dia Propinep biru. Jadi lebih lembut, lebih lembut untuk fungisidanya, dan juga plus sin dan juga sulfur. Jadi plus sin dan juga sulfur jika diaplikasikan dari fase vegetatif sampai masa panen seperti ini, itu daunnya bagus teman-teman ya, jadi mengkilap, intinya seperti itu. Ini Propinep yang biru teman-teman, jadi lebih bagus. Dan Star Plus ini dia adalah fungisida kontak. Jadi di sini biasanya menggunakan untuk mengatasi busuk batangnya dan juga antraknosanya harus kontak, karena memang lebih cepat mengatasi jamurnya karena harus kena. Tapi syaratnya juga harus penyemprotannya harus terkena teman-teman ya. Jadi yang tidak terkena tidak bisa diatasi, harus terkena. Makanya biasanya katakan penyemprotan harus merata ke semua bagian tanaman. Itu kalau kontak. Kalau sistemnya lain lagi dia masuk ke sel jaringan tanaman. Cuman untuk penangannya agak lambat. Cuman yaitu nanti ketika sudah masuk ke sel jaringan tanaman itu juga lama untuk proses pengendaliannya. Jadi kerjanya juga lama, efek untuk mengatasinya juga lama. Kalau sistemnya memang seperti itu. Tapi kalau kontak yang kena ya pasti bisa langsung kering. Kalau sistemik perlu membutuhkan proses karena dia masuk ke sel jaringan tanaman. Nah, ini jika teman-teman mau membacanya di belakang juga ada. Ini untuk penyakit cabai, yaitu adalah penyakit antraknosa ya, tentang busuk daun dan juga penyakit hawar daun. Nah, ini bisa untuk antraknosa, busuk daun, hawar daun, untuk penyakit di tanaman tomat, penyakit kentang juga bisa. Apalagi kalau untuk di cabai, busuk daun juga sangat bisa. Ini kalau untuk daun biasanya selalu menggunakan ini karena memang bagus teman-teman ya. Di tanaman cabai daunnya juga mengkilap, bagus. Ini biasanya selalu awal menggunakan ini. Ini untuk dosis perawatan, kawan-kawan bisa menggunakan 2 sendok makan saja kalau untuk dosis perawatan. Tapi kalau dosisnya sistemnya menyembuhkan seperti yang sekarang, pokoknya teman-teman pakai 3 sendok makan per tangki 16 liter. Jelas ya, 3 sendok makan per tangki 16 liter. Ini langsung saja teman-teman, 3 sendok makan ya. Nah, kelihatan ya, jadi langsung memang dicairkan di air, dia langsung berwarna biru teman-teman. Nah, ini ini fungisida yang pertama ya. Yang kedua biasanya juga mix bahan aktif Propinep dengan bahan aktif ini teman-teman, Mancozeb.
Ini merek dagang masih yang kemarin. Ini kemungkinan 1 kali spray lagi untuk propionnya juga habis. Ini juga mungkin 2 kali spray. Ini untuk merek dagangnya, merek dagang Spring 80 WP, mankosepnya 80% teman-teman. Ini fungisida yang bersifat protektif ya, bersifat protektif. Nah, jadi memang kalau untuk mankosep itu selalu diaplikasikan untuk pencegahan ya, pencegahan dari awal ya, untuk penyemprotan. Tapi kalau untuk bahan aktif mankosep biasanya aplikasikan selalu di kalau untuk cabai di atas 25 HST kalau untuk mankosep. Tapi kalau untuk propinep asam fosfat itu dari awal, dari nol teman-teman ya. Kalau mankosep di atas 25 HST biasanya aplikasikan. Ini merek dagang paling banyak bahan aktif mankosep itu paling banyak teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan Spring juga bisa, atau menggunakan Metazep juga bisa, yang satu produk dengan Star Plus itu juga bisa, itu juga bagus teman-teman ya. Cuman kemarin di Kios Pertanian tidak ada, biasanya ambil Spring. Untuk merek dagangnya bahan aktifnya sama mankosep 80%. Nah ini 80%. Kalau kita berbicara spektrum, itu bahan aktif mankosep luas, bisa untuk cacar daun, busuk daun, dan juga busuk batang, busuk ranting. Pokoknya spesialis jamur yaitu bahan aktif mankosep ya. Dan ini untuk golongan fungisida MO3 dan juga Ditio dan juga Carpemax. Ini kalau nggak salah teman-teman, ini kalau nggak salah sih, ini itu pecahan dari PT UPL, distribusi by Arsita. Kalau nggak salah, ini kemarin katanya dari Kios Pertanian seperti itu, pecahan dari PT UPL kalau nggak salah. Nih, ini juga biasanya baru aplikasi kemarin, sekitar berapa hari ya, pokoknya kemarin tembaga, berarti sekitar 8 hari yang lalu biasanya menggunakan juga ini. Ini untuk bisa untuk, pokoknya kalau spektrum sangat luas teman-teman ya. Cacar daun, busuk daun, antraknosa, busuk batang, busuk ranting bisa kalau untuk bahan aktif mankosep. Nah, ini untuk takaran pengobatan ini juga sama. Kalau untuk perawatan 2 sendok makan saja. Tapi kalau untuk takaran penyembuhan, teman-teman bisa aplikasikan 3 sendok makan per tangki 16 liter. Ya, kemarin juga pakai 3 sendok makan per tangki 16 liter teman-teman. Kalau ini mankosepnya yang kuning teman-teman. Ya. 3 sendok makan, nah, seperti ini. 3 sendok makan. Ini untuk fungisidanya jelas ya. Jadi bahan aktif propinep, mankosep. Ini untuk rollingan bahan aktif tembaga oksida. Jadi tidak boleh bahan aktif tembaga oksida diaplikasikan terus menerus. Jadi harus kita rolling dengan fungisida yang lain teman-teman. Artinya seperti itu. Nah, ini untuk penyemprotan kali ini juga biasanya memasukkan insektisida yang kemarin bahasan tidak mix, sekarang di mix. Ini untuk bahan aktif imidacloprid teman-teman. Bahan aktif imidacloprid ini merek dagangnya Top Door, merek dagang Top Door, yang bahan aktifnya imidacloprid 10%. Nah, biasanya juga pakai Interpret, tapi Interpret kemarin kosong di Kios Pertanian, adanya Top Door sama bahan aktifnya imidacloprid, cuman kalau Top Door ini 10%, kalau Interpret itu 25%. Nah, yang saya suka dari merek dagang Top Door ini, dia adalah racun kontak, insektisida sistemik, kontak, dan juga lambung. Jadi 3 kinerja sistemik, masuk ke sel jaringan tanaman, kontak yang terkena pasti mati, dan juga lambung yang memakan juga pasti mati teman-teman. Ini bicara spektrum, itu sangat luas sekali. Ini bisa untuk cacar apa, yang pertama untuk belalang bisa, untuk lalat buah bisa, lemping juga bisa, terus kutu-kutuan juga bisa seperti trips, tungau, dan juga kutu kebul. Cuman saran biasanya kalau untuk kutu kebul sama trips dan juga tungau harus dimix dengan bahan aktif abamectin dan juga bahan aktif nitamiram. Kalau untuk trips dan juga tungau. Kalau untuk kutu kebulnya bisa menggunakan bahan aktif yang tertera di merek dagang Sivanto ataupun Mutual, itu paling bagus dimix dengan bahan aktif imidacloprid. Pokoknya ini biasanya selalu pakai ini untuk mengatasi lalat buah, yang dimix biasanya dengan Dimetoa. Tapi kalau untuk lalat buah untuk sekarang memang kelihatan aman dan juga buahnya juga masih kecil-kecil, jadi biasanya hanya menggunakan untuk mix fungisidanya bahan aktif Top Door, bahan aktif imidacloprid merek dagang Top Door. Jadi merek dagang bebas, teman-teman mau menggunakan merek dagang apa, yang penting paling mudah
didapat di daerah teman-teman semua. Yang penting bahan aktifnya imidacloprid. Ini untuk takaran ya. Kalau interpret Baisan pakai cukup menggunakan 1 sendok karena memang lebih tinggi untuk kandungan imidaclopridnya. Tapi kalau untuk powder seperti biasa teman-teman ya, 1,5 sendok makan per tangki 16 liter ya, 1,5 sendok makan. Dan jangan lupa juga untuk perekatnya ini juga harus, karena memang cuaca di daerah Baisan ini sangat ekstrim sekali, pokoknya hujan setiap sore sampai malam teman-teman. Perekat sangat dianjurkan, sangat diharuskan, karena bisa untuk merekatkan pestisida yang kita aplikasikan, menembuskan pestisida yang kita aplikasikan, dan juga membasahkan pestisida yang kita aplikasikan teman-teman, agar ketika aplikasi pestisida tidak langsung tercuci dengan air hujan. Nah, ini merek dagang paling banyak di sini Baisan menggunakan stick ball. Ini takarannya 2 mili per liter, jadi sekitar 32 mili. Nah, ini 32 mili ya. Terserah teman-teman menggunakan merek dagang apa, yang penting perekat, itu saja. Paling banyak merek dagang. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar tentunya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan channel Santani tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Selamat Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.